Baik, shalom, selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu materi aksi pengembangan industri olahraga. Yang pertama adalah ada sarana dan prasarana olahraga. Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri atas segala bentuk dan jenis peralatan, serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri atas tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga. Pengadaan sarana prasarana olahraga merupakan upaya untuk mewujudkan atau menghadirkan kebutuhan prasarana dan prasarana olahraga sesuai kebutuhan dan rancangan anggaran yang telah disusun. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, pembelian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, membuat sendiri, yaitu sarana prasarana yang diproduksi oleh secara mandiri. Yang ketiga, penerimaan hibah atau bantuan, yaitu penerimaan dari pihak lain melalui proses serah terima. Yang keempat, penyewaan, yaitu sarana prasarana yang disewakan dari pihak lain untuk kepentingan organisasi klub. Yang kelima, pinjaman, yaitu sarana prasarana yang dipinjamkan dari pihak lain untuk kepentingan organisasi atau klub. Yang keenam, pemanfaatan beberapa barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Penggunaan sarana prasarana olahraga perlu menyertakan 3 faktor untuk dapat terpenuhi, yaitu kuantitas, guna menampung kegiatan olahraga yang jumlahnya mencakupi sesuai dengan ketentuan seperti yang ditentukan di dalam pedoman penyiapan prasarana. Kedua, ada kualitas, yaitu guna menampung kegiatan olahraga prestasi prasarana olahraga yang disiapkan perlu memenuhi kualitas dengan syarat dan ketentuan masing-masing cabang olahraga yang memenuhi standar internasional, dan kualitas bahan atau material harus memenuhi syarat internasional. Yang ketiga, dana. Sebagai penunjang kedua faktor, diperlukan dana yang cukup sehingga dapat disiapkan prasarana yang mencukupi jumlahnya serta kualitas memenuhi syarat. Dalam menciptakan pengembangan bidang sarana prasarana olahraga harus disesuaikan dengan beberapa hal diantaranya, yaitu kuantitas sarana prasarana olahraga harus diperbanyak, kualitas harus ditingkatkan agar tidak hanya kuantitas yang banyak tetapi kualitasnya juga baik. Yang kedua, memperhatikan peta kependudukan Indonesia, kepadatan dan penyebaran penduduknya, karena jumlah kebutuhan prasarana olahraga harus sesuai dengan jumlah penduduk yang akan menggunakannya. Yang ketiga, mengacu pada standar kebutuhan prasarana olahraga sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Otonomi daerah. Yang keempat adalah otonomi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik, yakni harus ada koordinasi agar dapat memberi saran dan pedoman teknis. Yang kelima, adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat saling memberi masukan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, dan bekerja sama membangun sarana prasarana olahraga yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan olahraga. Pengembangan dan penyelenggaraan olahraga di negara ini harus dilaksanakan dengan berkesinambungan, terprogram, dan menuntut kerja keras agar tercapainya prestasi dan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mempunyai tingkat kesehatan dan kebugaran yang baik. Sarana strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia terdapat 3 indikator kinerja, yaitu jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional. Kedua, jumlah cabur yang terseleksi mengikuti event olahraga regional dan internasional. Dan yang ketiga, ada jumlah atlet yang lolos kualifikasi mengikuti event olahraga regional dan internasional. Pembangunan dalam bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang selama ini dilakukan pemerintah diantaranya. Yang pertama, memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan nasional dan internasional.
Yang kedua, bersama stakeholder olahraga menyelenggarakan kejuaraan nasional dan internasional. Ketiga, meningkatkan penyelenggaraan kejuaraan nasional dan internasional pada berbagai cabang olahraga. Berbagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pembudayaan olahraga dalam Renstra Kemenpora 2016 sampai 2009 antara lain yaitu: yang pertama, penyelenggaraan event olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan dan wisata atau dalam artian olahraga rekreasi dengan berbagai kegiatan. Yang kedua, penyelenggaraan festival olahraga layanan khusus dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dengan berbagai kegiatan. Yang keempat, penyelenggaraan kejuaraan olahraga single atau multi event secara berjenjang dan berkelanjutan dengan berbagai kegiatan. Yang selanjutnya adalah Pekan Olahraga. Pekan olahraga atau kejuaraan selalu disambut dengan meriah oleh semua golongan masyarakat tanpa mengenal status sosial. Pagelaran olahraga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Jalur politik tidak selamanya dijadikan instrumen pemerintah sebagai upaya untuk membentuk identitas kebangsaan. Perhelatan olahraga, seni, gaya hidup adalah salah satu bagian yang penting untuk membentuk karakter bangsa. Yang pertama ada Pekan Olahraga Internasional. Pekan Olahraga Internasional meliputi Olimpiade atau Olympic Games, Pekan Olahraga Internasional tingkat Asia atau Asian Games, Pekan Olahraga Internasional tingkat Asia Tenggara atau Southeast Asian Games, dan Pekan Olahraga Internasional lain. Keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Internasional dilaksanakan oleh KOI atau National Olympic Committee of Indonesia sebagai telah diakui oleh International Olympic Committee-nya. KOI bertugas mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi gerakan Olimpiade sesuai dengan Olympic Charter dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. KOI berkewajiban untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri dalam menentukan keikutsertaan Indonesia di Pekan Olahraga Internasional, mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Internasional, melibatkan induk organisasi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di Pekan Olahraga Internasional, melaporkan hasil pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional kepada Menteri. Yang kedua, Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional atau PON adalah ajang olahraga nasional Indonesia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau disebut dengan KONI. Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan dengan tujuan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjaring bibit atlet potensial, dan meningkatkan prestasi olahraga. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional oleh Komite Olahraga Nasional ditetapkan Menteri, dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda Indonesia. KONI sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional melaksanakan beberapa hal diantaranya: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga, Pekan Olahraga Wilayah. Pekan Olahraga Wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan, memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Penetapan pemerintahan provinsi tuan rumah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi calon provinsi tuan rumah, ketersediaan prasarana dan sarana, dukungan masyarakat setempat, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon provinsi tuan rumah, usulan dari Komite Olahraga Provinsi dalam satu wilayah. Yang keempat ada Pekan Olahraga Daerah. Itu Pekan Olahraga Daerah meliputi Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Kabupaten atau Kota. Pekan Olahraga Daerah diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit olahragawan potensial, memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor, dan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir adalah promosi olahraga.
Promosi dimaksudkan sebagai alat komunikasi untuk mengajak memotivasi orang lain melalui support promotion iklan, publisitas, kontak personal atau penjualan layanan, dan juga intensif atau menurunkan harga tiket serta menambah produk dan jasa. Promosi dalam pengembangan industri olahraga dilakukan oleh diantaranya promosi berbagai produk industri olahraga di dalam dan di luar negeri, melakukan branding untuk produk industri olahraga, 3. Marketing public relation untuk produk industri olahraga dan event olahraga, keempat, integrate promotion sport marketing, yang kelima, direktori industri olahraga, yang keenam, promosi serta sentra industri olahraga, dan ketujuh adalah mendirikan sport mart. Aksi pengembangan industri olahraga nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah selain mengembangkan sarana prasarana, penyelenggaraan kejuaraan dan penyelenggaraan pekan olahraga dan promosi masih ada, yaitu eksibisi atau festival dan pelaksanaan program khusus. Pelaksanaan eksibisi dan festival yang telah dilakukan diantaranya yaitu melaksanakan eksibisi produk industri olahraga di tingkat lokal, daerah, nasional, dan internasional, melaksanakan eksibisi industri olahraga untuk tingkat Asia dan Pasifik, melaksanakan konferensi industri olahraga Asia dan Pasifik, melaksanakan festival internasional pemuda dan olahraga bahari, dan ikut serta dalam berbagai eksibisi dan festival olahraga dan pemuda di dalam dan di luar negeri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.